Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Denny Nur Hamdani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2 tahun 2021. Saya mengajar di SD Negeri Mekarsari 01, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap. Hari ini, Rabu 18 Agustus tahun 2021, saya akan mengajar secara daring materi kebugaran jasmani untuk siswa kelas 4 semester 1. Praktek ini diperuntukkan untuk mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan 2 tahun 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua ya. Sehat. Sehat. Baik, berjumpa kembali ya. Tadi di pelajaran kita bersama Pak Guru untuk mengawali kegiatan dalam pembelajaran kita kali ini. Mari kita berdoa dulu supaya kita dilindungi dan diberi kesehatan dan diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Coba silakan salah satu dari kalian pimpin doa. Mbak Keket, coba. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Keket. Aku absen dulu ya. Amelia ada. Diana ada. Ada. Alif ada. Ada. Aji, hadir Aji. Hadir. Oke, pinter. Keket ada ya, Katarina ya. Ada. David ada, David. Ada. Firda ada. Ada. Pita ada, Pita. Ada. Oke, baik. Oke, dalam pembelajaran kita kali ini olahraga ya, mengingatkan kalian supaya mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Kebetulan di Cilacap itu masih zona merah, jadi masih banyak orang yang terkonfirmasi positif COVID ya. Nah, makanya kamu harus selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kita kali ini, Pak Denny juga mengingatkan supaya kalian harus rajin berolahraga ya, berolahraga, makan dengan teratur, dan makan yang bergizi. Contoh makanan yang bergizi itu ada 4 sehat 5 sempurna. Terus olahraga yang teratur, olahraganya bisa bersepeda, bermain sepak bola di rumah. Dalam pembelajaran kita kali ini, nanti Pak Guru akan membahas tentang kebugaran jasmani. Makasih ya. Nah, nanti kita jelaskan di sini. Kemudian materi yang sudah kemarin
disampaikan Pak Denny yaitu sepak bola ya. Kemarin kan sepak bola ya, masih ingat kemarin materinya kita sepak bola. Alif masih ingat? Masih. Oke, Alif berdua ya sama Aji ya apa. Baik, materi kita kali ini kebugaran jasmani. Aku akan sedikit bercerita. Kemarin di materi sepak bola atau pada saat kalian melakukan sepak bola itu mudah lelah. Pak, naik bal-balan kesel misalnya. Aji kalau bermain sepak bola cepat capek. Nah, itu karena kebugaran jasmaninya ya kurang terlatih. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Tentang apa ya? Kebugaran jasmani. Bagus, pinter. Mbak Katerina ya. Kemarin peringkat satunya siapa di kelas 4 ini ya? Mbak Keket ya, kemarin ya yang peringkat ya. Iya. Sudah ada yang pernah belajar kebugaran jasmani? Belum pernah belajar ya. Baik. Apa sih Pak kebugaran jasmani itu ya Pak? Terus komponennya apa saja? Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini ya, nanti peserta didik dapat menjelaskan gerak aktivitas lari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan gerak aktivitas atau kegiatan push up. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan atau menjelaskan gerak dasar aktivitas lari cepat. Ya. Nanti peserta didik dapat menjelaskan gerak lari bolak-balik sebanyak 4 kali dengan lintasan sekitar 5 meter ya. Terus yang kelima, nanti peserta didik dapat melakukan gerakan lari untuk meningkatkan daya tahan. Yang kedua, yang keenam, peserta didik dapat melakukan gerakan push up. Nanti kamu melakukan gerakan push up 10 kali. Push up bagaimana Pak? Ya, dijelaskan apa ini. Yang ketujuh, nanti peserta didik dapat melakukan lari cepat 20 meter untuk melatih kecepatan. Dan yang kedelapan, peserta didik dapat melakukan lari bolak-balik 4 kali. 4 kali banyak banget Pak. Ya, tapi kan lintasannya tidak jauh, sekitar 5 meter. Nanti ada videonya, nanti Pak tayangkan. Alif, coba dikasih Alif Mukti. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Oke, baik. Pintar bahasanya. Bagus bacanya ya, pintar ya. Pengertian kebugaran jasmani yaitu kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Contohnya kemarin pada saat kamu bermain sepak bola cepat lelah. Nah, ini kebugaran jasmaninya ini perlu dilatih ya, jadi supaya aktivitas kehidupan sehari-hari kalian itu ringan atau tanpa merasa kelelahan yang berarti atau tidak mudah capek. Misalnya Aji, Pak, aku kemarin sepak bola sudah capek. Nah, itu karena kebugaran jasmaninya kamu kurang baik. Ini perlu dilatih, perlu diajari
caranya bagaimana. Kemudian unsur-unsur kebugaran jasmani. Ya, lihat, coba amati gambarnya. Coba kalian amati gambar unsur-unsur kebugaran jasmani. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan gambarnya, anak-anak? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Nah, bagus seperti itu. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu yang pertama ada kekuatan. Itu gambarnya ya, kekuatan. Itu untuk anak laki-laki push up. Dan anak perempuan juga push up. Anak laki-laki push up-nya seperti itu ya. Menggunakan tangan, dua tangan, lalu menggunakan ujung kaki. Itu kalau anak laki-laki push up-nya itu push up yang pertama. Kemudian yang kedua itu gambar anak perempuan. Nah, push up-nya menggunakan tangan dan kedua lutut. Nah, bukan ujung kaki tapi lutut untuk anak perempuan. Ya, nanti yang pertama itu kekuatan, yaitu kita akan berlatih kekuatan dengan cara push up. Kemudian yang kedua daya otot. Ya, kedua daya otot. Nah, itu nanti baring duduk. Gambar yang kedua itu ya. Nanti kalian akan melakukan baring duduk atau sit up. Apa namanya ya? Baring duduk atau apa? Keket? Sit up. Oke, pintar ya, bagus. Itu gerakan push up untuk laki-laki, dan yang itu gambar gerakan push up untuk perempuan. Yang kedua, baring duduk atau sit up. Unsur kebugaran jasmani yang berikutnya itu ada daya tahan. Yang ketiga, nanti daya tahan lari, itu yang atas gambarnya ya. Lari memutari lapangan. Yang keempat, kecepatan. Nah, ini tadi kecepatan itu nanti kita prakteknya lari 20 meter. Nah, bisa cepat apa enggak? Ini untuk melatih kecepatan. Kemudian yang kelima itu kelincahan. Itu nanti contohnya lari bolak-balik. Coba ya gambar. Nanti akan lebih jelas. Di Pak Denny munculkan video supaya nanti kalian lebih jelas. Coba Pak Guru pengen dibaca dulu unsur-unsur kebugaran jasmani. Amelia, coba Mel. Oh, belum muncul punyamu ya, yang apa? Coba dibaca unsur-unsur kebugaran jasmani. Wirda. Unsur-unsur kebugaran jasmani. 1. Kekuatan. 2. Daya otot. 3. Daya tahan. 4. Kecepatan. 5. Kelincahan. Bagus, pinter ya. Kita bahas satu persatu. Kekuatan yang pertama. Kekuatan apa sih Pak? Kekuatan itu kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan aktivitas. Contoh kekuatan push up atau pull up, ke otot kita supaya kuat itu dilatih bebannya dengan tubuh kita. Itu contohnya push up dan pull up. Nah, push up tadi sudah ada ya gambarnya itu ya, kalian bisa lihat. Oke, supaya nanti kalian lebih jelas dan lebih paham, nanti Pak Guru akan tayangkan video. Sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Sudah. Oke, perhatikan baik-baik videonya ya. Sekarang, kamu akan melakukan beberapa jenis latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Cermatilah informasi berikut dengan teliti. Latihan kebugaran jasmani. Yang pertama adalah latihan kekuatan otot lengan. Pull up dan push up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot lengan dan bahu. Yang kedua, latihan kekuatan otot perut. Sit up bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot perut. Yang ketiga, loncat tegak dan lompat ke depan atau ke belakang. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Yang keempat, lari cepat.
atau sprint. Sprint bertujuan untuk meningkatkan kecepatan. Yang kelima, lari jarak sedang. Lari jarak sedang dilakukan untuk meningkatkan daya tahan paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Push up dan sit up adalah gerakan yang cukup berat. Nah ini Karena perhatikan. itu, terdapat sedikit perbedaan gerakan push up dan sit up bagi siswa laki-laki dan perempuan. Berikut adalah variasi gerakan sit up dan push up untuk putri. Dan ini adalah bentuk gerakan sit up dan push up untuk putra. Berdoalah dahulu sebelum memulai kegiatan. Lakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan inti untuk menghindari cedera. Selamat mencoba. Jelas tadi gambarnya ya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Setelah kalian mengamati gambar, mengamati video tadi, nah kita sekarang akan memberi penjelasan tadi gambar dan video yang sudah aku tampilkan. Nah, yang pertama tadi kekuatan, itu ada push up dan pull up. Kekuatan itu kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot tangan misalnya ketika dibebankan untuk menjalankan aktivitas. Jadi tangannya kuat, otot tangannya. Contoh kekuatan itu ada push up dan pull up. Nah, yang kedua ada daya otot. Daya otot atau bahasa ininya muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Nah, contohnya ini tadi baring duduk atau sit up. Nah, tadi di video dan di gambar sit up untuk anak putra dan putri itu kakinya ditekuk ya, sama kalau sit up. Kemudian yang ketiga itu daya tahan, jadi kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Nah, contoh dari daya tahan itu berlari. Coba Pak Guru pengen keket, coba bacakan. Yang ketiga keket biar nggak ngantuk. Daya tahan. Daya tahan. Kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Contoh daya tahan berlari. Iya, bagus. Lancar banget. Kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Itu contoh dari daya tahan itu yaitu berlari. Dan yang keempat, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan kita untuk melakukan suatu gerak dalam waktu yang singkat. Berarti melayunya cepat. Nah, Pak Guru ini kemarin melihat Aji larinya cepat nih ya, walaupun kecil tapi larinya ini cepat. Ini Aji suka bermain bola nggak Ci? Suka, Pak. Oh iya suka, iya. Guru Pak ini juga ngajar mamasmu Ci, Mas Ihsan di SMP dulu. Pak ini pernah di SMP itu ngajar Mas Ihsan, larinya cepat, nah, sprint 100 meter dulu. Kemudian yang kelima, kelincahan. Coba Diana dibaca, Diana yang kelima. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain. Contoh kelincahan lari bolak-balik. Ya bagus, bacanya sudah lancar-lancar banget. Kelincahan itu kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerak dari posisi lambat kemudian cepat atau dari posisi ke posisi lain ya, dari lari berhenti kembali lari lagi.
Nah, itu nanti melatih pelincahan. Paham ya? Udah dipelajari tadi 5 unsur-unsur kebugaran jasmani. Coba, apakah dari kalian ada yang mau bertanya sama ini? Mau guru, silakan tunjuk jari ya boleh. Saya Pak. Ya, silakan. Mbak, siapa itu? Silakan. Ya, Pak, silakan. Bilangi coba apa pertanyaannya? Pak, kalau bersepeda masuk ke dalam apa? Kalau bersepeda, ini naik sepeda, ya bagus pertanyaannya ini. Kalau bersepeda, ada yang tahu enggak? Itu masuk ke kekuatan atau kelincahan atau daya tahan? Ada yang tahu dari teman-teman Mas Alif yang tanya? Iya, Pak. Ya, bersepeda itu termasuk masuk ke daya tahan, bisa kecepatan ya bisa. Nah, nanti itu banyak itu sepeda itu manfaatnya. Kekuatan juga bisa. Ya, jadi itu bersepeda itu sangat bagus ya. Pernah bersepeda Mas Alif? Pernah. Coba ada pertanyaan yang lain nggak? Silakan tentang materi yang kita bahas, kebugaran jasmani. Silakan yang mau tanya. Saya tanya, Pak. Nah, silakan Mbak Katerina atau Mbak Keket. Pak, tadi ada kata pull up di kekuatan. Pull up sih bagaimana? Oh iya, pull up. Oh iya, pull up itu tadi ada di gambar ya, angkat badan. Jadi misalnya di rumah ada bambu, pakai bambu ya 2. Nah, terus ini ada palangnya. Nah, kalau Pak Denny dulu zaman kecil pull up itu di pintu. Iya, Pak Denny ingat. Jadi di pintu, tangannya pegangan ke atas ya, kan ada angin-anginnya. Terus badannya diangkat menggunakan tangan. Gitu. Nah, itu namanya pull up. Nah, zaman dulu Pak Denny kecil itu karena belum tahu atau belum bisa cara buatnya, tempatnya. Baru sekarang mudah, menggunakan bambu dipasang 2, kemudian ditaruh palang. Nah, itu bisa untuk pull up, itu untuk melatih kekuatan otot tangan. Paham ya Mbak Keket? Pak, Oke, bagus ya pertanyaannya ini, pull up tadi. Ada yang lain yang mau bertanya lagi? Silahkan. saya, Pak. Nah, silakan Mbak Diana. Pak, jasmani itu apa, Pak? Oh ya, jasmani itu apa ya? Ya, pendidikan jasmani atau kesehatan jasmani. Nah, di dalam tubuh kita ya, itu ada jasmani dan rohani. Jasmani itu tubuh. Nah, tubuh kita ini jasmani. Rohani itu ruh kita. Nah, ini jasmani itu berarti contoh dalam materi kita kebugaran jasmani. Nah, tadi jasmani itu tubuh, jadi supaya tubuh kita bugar. Ya, bagian ya, berarti jasmani itu tubuh lah, gampangannya. Biar kamu paham itu jasmani itu tubuh, paham ya, Diana? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, lihat push up atau sit up atau lari. Pernah melihat orang-orang melakukan itu? Pernah nggak? Pernah, Pak. Di mana pernah lihatnya? Di rumah. Di rumah, ya. Di mana lagi? Di mana pernah lihatnya lagi? Orang-orang atau melakukan kegiatan kebugaran, ya, kayak push up, sit up, lari. Di sekolah. Di Cipari, Pak. Sekolah. Nah, di mana lagi? Cipari, iya. Cipari pernah lihat ya. Di lapangan mungkin ya.
Gimana lagi? Coba pernah lihat di TV, mungkin pernah melihat TV? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, di TV. Kemudian ada lagi selain di TV, juga sering tentunya kalian sering lihat itu di YouTube. Nah, ya, kalian sering lihat orang-orang atau melakukan kegiatan itu di YouTube. Kemudian berikutnya kita praktek. Nah, praktek satu saja gerakannya yang mudah, berarti push up. Nah, coba kita praktek push up. Perhatikan di belakangmu kan itu ada tembok, push up ya. Terus di belakangmu ada tembok, silakan kalian menghadap ke tembok, ke belakang ya. Bisa lihat Pak Guru ya. Nah, yaitu kayak Diana, betul ya. Terus tangannya nekuk ya, terus dorong ke belakang pelan-pelan ya. Lakukan lagi. Oke, lakukan lagi 2 sampai 5 kali. 3 4 5. Oke, bagus. Duduk lagi. Banyak sebenarnya ya, tapi cukup satu aja. Nanti tugasnya di rumah itu nanti ada Pak Guru kirim via WA ya. Itu ada tugas pengetahuan dan tugas praktek. Nanti prakteknya membuat video kayak kemarin, ada push up, ada baring duduk, ada lari cepat nanti 5 meter. Oke, silakan anak-anak berdiskusi boleh, atau enggak Pak Guru yang ini kita bertanya sama anak-anak, coba biar nggak ngantuk ya. Pak Guru sebutkan nama binatang. Nanti Pak Guru nunjuk Diana. Nanti kalau Diana sudah menyebut binatang satu, nanti Diana nunjuk temennya ya. Misalnya temennya bisa Amel, bisa Keket, bisa Alif. Nanti Alif, misalnya Diana nunjuk Alif, Alif nanti nyebut binatang, kemudian Alif menyebut temannya lagi siapa. Kita coba ya, biar nggak ngantuk. Ini Amel sama Diana. Sebutkan nama binatang dari Diana. Coba apa saja. Sapi. Sapi. Kemudian Diana nunjuk temennya. Keket, Pak. Silakan Keket, sebutkan satu binatang. Keket, sebutkan satu binatang. Kucing. Ya, bagus, kucing. Dan Keket nunjuk temennya apa? Wirda, Pak. Wirda, sebutkan satu binatang. Wirda. Kelinci, Pak. Kelinci, bagus. Wirda, tunjuk temennya. Pak. David, Pak. Oh, David. Monyet. Monyet, ya, tolong tunjuk temennya. Pi. Alif. Alif, sebut satu binatang nih. Singa. Oh ya, singa. Tunjuk temennya yang lain nih. Amel. Mel, Mel, satu binatang Mel. Gajah, Pak. Oh iya, gajah. Tunjuk satu teman Mel yang belum. Aji, Ici. Semut. Semut. Bagus. Tunjuk yang lain sih. Sika. Kak, apa Kak? Satu binatang. Satu binatang Kak. Kancil. Ya. Tunjuk yang lain. Kak, binatang. Yang lain Kak. Temenmu tunjuk lagi yang lain. Diana, Pak. Serangga, Pak. Serangga, bagus. Tunjuk temennya. Yuk lanjut. Keket. Oh, Keket. Burung kakak tua. Oke, bagus. Tunjuk temennya. Alif. Paus, orka. Adik. Tunjuk temennya. Naga.
Tiga, lanjut. Tika. Laba-laba. Firda, Pak. Wir, kita. Ayam, Pak. Ya, bagus. Lanjut Firda, tunjuk lagi. Amel, Pak. Laba-laba tadi sudah. Mel. Kecil banget suaranya apa, Mel? Harimau. Oke. Baik, cukup ya. Nah, untuk kita lanjutkan lagi. Setelah kalian mempelajari kebugaran jasmani, tadi sudah sampai mempraktikkan juga ya. Sekarang Pak Denny akan, atau kita menyimpulkan. Nah, jadi unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada berapa tadi ya? Alif, unsur-unsur kebugaran jasmani ada berapa? 5. Ada 5, bagus. 1 itu tadi kekuatan, 2 daya otot, 3 daya tahan, yang keempat kecepatan, dan yang kelima kelincahan. Tadi ya sudah dipraktekkan push up. Nah, dan nanti kamu di rumah bisa melakukan sit up atau baring duduk. Nah, caranya tadi sudah ada di video. Nanti kalau kurang jelas, nanti Pak Denny kirim lagi videonya via WhatsApp ya. Dan tugas-tugasnya juga nanti Pak Denny kirim via WhatsApp. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, Paham. baik. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Tugasmu di rumah itu nanti ya. Pak Guru tadi sudah nge-share Google Form. Nah, nanti diisi itu tugasnya, tulis nama, nomor absen, nanti kalian mengerjakan. Soalnya ada 5. Ya, dari Pak ini soalnya ada 5, nanti masing-masing soal poinnya 2, nilainya 2. Jadi kalau semua nanti nilainya 10. 5 nanti karena HP-mu sudah digunakan untuk. Yang kedua tugasnya itu nanti membuat video. Itu kamu melakukan push up nanti di video, lakukan baik. Nah, nanti di depan rumah juga bisa, nanti juga di video, dan lari bolak-balik juga nanti di video dikirim ya WhatsApp. Baik, dari Pak Denny, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan menambah kesehatan kita, sehingga kita selalu kuat, selalu sehat. Masih ada yang mau bertanya apa enggak tentang tugas? Paham semua ya? Paham. Paham, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan.